Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ah, warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Baby. Saya ini berusia 32 tahun dan saya adalah ibu dari 3 orang anak. Qadarullah, saya adalah single mom. Saya memutuskan untuk berpisah dengan mantan suami saya di pernikahan ke-8 tahun. Saat anak saya berusia 6 tahun yang pertama, yang kedua berusia 4 tahun dan yang terakhir berusia 6 bulan. Saya berpisah dengan mantan suami saya karena selama pernikahan saya sering mendapatkan kekerasan. Baik secara verbal maupun secara fisik. Dan di pernikahan tahun pertama sampai tahun ketiga saya sering diremehkan karena saya tidak bekerja. Saya dibilang beban. Saya mendapatkan verbal abuse terus-terusan. Hampir setiap minggu saya mendapatkan kekerasan fisik juga. Kemudian saya memutuskan untuk berdaya. Saya bekerja kantoran. Kemudian saat anak saya sudah mulai banyak, saya memutuskan untuk berbisnis dari rumah. Untuk membantu mencari nafkah agar saya tidak mendapatkan kekerasan. Saya menyerah di tahun ke-8 karena beliau juga nampaknya insecure karena bisnis saya makin baik. Saya bersekolah lagi, memiliki relasi yang luas. Beliau insecure dan kemudian berselingkuh juga Ustadz. Namun saya tidak punya bukti yang kuat atas perselingkuhan tersebut. Sehingga saya sebutnya hanyalah dugaan ya Ustadz. Akhirnya saya menggugat cerai beliau. Dan alhamdulillah anak-anak sampai sekarang masih sehat. Walau saya terpisah dari 2 orang anak saya Ustaz. Saya hanya tinggal dengan anak saya yang terakhir. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apakah keputusan saya untuk melepaskan kemelekatan saya pada anak-anak, status sebagai istri, itu sudah benar? Kemudian Pak Ustadz, saat ini di tahun ketiga saya menjadi seorang single mom, ada beberapa orang yang berusaha mendekati saya Pak Ustadz. Tapi jujur saya masih sangat berhati-hati Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz bisa memberikan gambaran bagaimana laki-laki yang baik yang bisa menerima saya dan anak-anak saya. Terima kasih Pak Ustadz. Bunda, rumah tangga itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya ujian. Kenapa AA? Karena rumah tangga itu tangga berharga menuju surga. Perjalanan panjang menuju surga itu pasti berat. Ada lika-likunya, ada cobaannya, ada ujiannya. Tapi lagi-lagi Ahilman sampaikan, tidak akan mungkin Allah meletakkan sesuatu dalam hidupmu kecuali di balik sesuatu itu Allah siapkan banyak kebaikan untukmu. Maka KBB untuk rumah tangga yang kemarin sudah berlalu, ambil pelajaran, ambil cerminan, dan kita jadi belajar untuk menemukan jalan terbaik ke depan. Pilihan untuk berpisah itu tidak mudah. Walaupun mohon maaf ya, pilihan berpisah itu harus dijadikan sebagai opsi yang paling terakhir ketika kita menghadapi permasalahan dengan suami, dengan pasangan kita.
beliau tadi menyampaikan ada sikap-sikap dari pasangannya yang tidak sesuai dengan syariat. Mohon maaf, melakukan kekerasan haram hukumnya. Tidak boleh ada KDRT di rumah tangga. Kenapa? Karena rumah tangga yang diisi dengan kekerasan tidak akan mengundang malaikat rahmat datang ke rumah tersebut. Dan dalam hal ini juga mohon maaf, bukan hanya pada sisi laki-laki ya, tapi juga perempuan juga sama. KDRT bukan hanya tentang fisik, tapi juga verbal. Bagaimana izin ya, istri belajar menghargai suami, istri belajar memuliakan suami, suami juga belajar menyayangi istri. Pada akhirnya rumah tangga itu saling menyayangi, saling mengasihi, saling mengerti, saling memahami, saling memberikan jalan kebaikan untuknya. Kalau KBB merasa bahwa yang kemarin itu memang tidak hadirnya kebaikan, maka berpisah adalah jalan terbaik yang sudah dipilih. Dan menurut AA, jangan terburu-buru untuk menghadirkan orang yang baru sebelum kita sembuh dengan luka yang ada di hati kita. Agar kita belajar untuk memahami dulu semua arti dari apapun yang sedang terjadi hari ini. Wahai suami, walaupun istrimu punya pendapatan dalam hidupnya, bukan berarti menghilangkan kewajibanmu untuk memberi nafkah kepada istrimu. Jadi bukan berarti kan istri saya kerja, biarin aja, gak usah saya kasih, gak bisa. Tetap sebagai suami punya kewajiban memberi apa? Nafkah kepada istri, betul? Dan mohon maaf, istri juga jangan merasa jadi lebih tinggi posisinya ketika kita punya pendapatan dari suami kita. Apalagi kalau kita punya pendapatan lebih besar daripada suami kita. Jangan merasa kita lebih tinggi daripada suami kita. Insya Allah, kalau kita tahu posisinya, kita akan saling menjaga satu sama lain. Dan Ahilman percaya, pemimpin itu dibentuk, bukan diciptakan. Jadi bunda izin mulai hari ini bentuklah suami jadi apa? Pemimpin di keluarga. Agar dia punya kemuliaan. Dan ingat, suami, istrimu bukan pembantumu. Istrimu bukan seseorang yang bisa engkau rendahkan. Istrimu adalah pendampingmu. Yang kalau bukan karena doanya, tidak mungkin engkau sampai pada posisi yang kau dapatkan saat ini. Mudah-mudahan Allah jaga KBB dan seluruh keluarga rumah tangga kita dalam kebaikannya. Amin ya rabbal alamin.